melawan Filipina ini harus menang. Pelatih jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Itulah. Sepertinya sudah mulai hilang kesabaran. Begini komentar pedas Erick Thohir usai timnas Indonesia dibungkam Filipina di kandang sendiri, sekaligus gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Perlu diketahui, timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Hasil itu diraih usai anak asuh Shin Tae-yong tersebut kalah dari Filipina. Dalam laga terakhir grup B Piala AFF 2024, Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Tim Merah Putih kalah 1-0 dari The Azkals. Hasil itu membuat Indonesia cuma mengumpulkan 4 poin dari 4 laga di grup B, dengan rincian sekali-kali menang, sekali imbang, dan 2 kali kalah. Anak asuh Shin Tae-yong berada di posisi ketiga di bawah Vietnam, 10 poin, dan Filipina, 6 poin. Di saat bersamaan, Vietnam pesta gol melawan Myanmar. The Golden Star Warriors menang 5-0 dan memantapkan posisinya sebagai juara grup B. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat menyayangkan kekalahan timnas Indonesia atas Filipina sehingga gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Melihat hasil pertandingan lain, Vietnam versus Myanmar yang berakhir dengan kemenangan telak Vietnam, seharusnya kita bisa bermain seri dan kita lolos, ujar Erick Thohir. Saya pikir, di laga terakhir melawan Filipina akan maksimal dan raih poin penuh. Tapi ini malah sebaliknya, imbuh Erick Thohir. Erick Thohir juga memberikan penjelasan terkait pernyataannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan timnas Indonesia tidak memiliki target di Piala AFF 2024. Tentu targetnya sama, kita ingin juara. Walaupun kemarin ada yang nanya, "Pak, kan waktu itu bilang tidak ada target." "Oh, saya tidak pernah bilang begitu," jelas Erick Thohir. Sementara itu, pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Itzes, turut menanggapi kegagalan timnas Indonesia tersebut. Jai Itzes mengatakan, sebaiknya timnas Indonesia nggak usah ikut turnamen Piala AFF jika tidak bisa memainkan skuad terbaik, karena itu bisa merugikan dan merusak mental pemain. Kalau tidak bisa membawa skuad terbaik, sebaiknya nggak ikut. Ini sepertinya nggak serius, mending nggak usah ikut berpartisipasi, ujar Jai Itzes. Selain Jai Itzes, media Vietnam juga menilai timnas Indonesia tidak serius mengikuti Piala AFF 2024 karena 2 faktor. Faktor pertama, karena memilih Stadion Manahan sebagai kandang yang memiliki kapasitas sekitar 20.000 ketimbang Gelora Bung Karno. Keputusan ini ternyata dikritisi oleh media Vietnam, Doc Nhan, yang menyebut bahwa timnas Indonesia anggap remeh Piala AFF 2024. Indonesia tak hanya menggunakan skuad sekunder dengan pemanggilan 23 nama yang belum pernah bermain di timnas, mereka juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap Piala ASEAN 2024 dengan tidak menggunakan lapangan sepak bola terluas untuk ajang tersebut, tulis Doc Nhan. Media tersebut juga menganggap bahwa timnas Indonesia angkuh karena tidak serius mengikuti Piala AFF 2024 meski belum pernah keluar sebagai juara. Nampaknya, setelah hasil impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026, sikap Indonesia menyambut Piala ASEAN 2024 cukup berbeda dengan sebelumnya meski belum pernah menjuarai turnamen ini. Lanjutnya, tim nasional Indonesia tidak berada dalam kondisi optimal di Piala AFF 2024. Karena turnamen ini bukan bagian dari agenda resmi FIFA, tim Garuda tidak dapat mengundang semua pemain terbaik mereka untuk ikut serta. Akibatnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus memanggil pemain-pemain muda untuk berlaga di Piala AFF 2024. Hanya Asnawi Mangkualam yang berusia 25 tahun yang lain, termasuk dalam kelompok usia 22 tahun. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Inilah kata pepatah yang cocok untuk menggambarkan suasana hati para petinggi sepak bola Malaysia. Setelah PSSI mengonfirmasi bahwa permohonan timnas Malaysia untuk menggelar laga uji coba dengan timnas Indonesia ditolak dengan alasan-alasan yang membuat Malaysia harus menelan rasa malu. Dulu ketika timnas Indonesia mengundang timnas Malaysia untuk bertanding, mereka menolak dengan keras.
Berbagai alasan bermunculan, termasuk pandangan bahwa timnas Indonesia tidak layak untuk dijadikan rival bagi mereka. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berencana menggelar lagi Piala Merdeka, namun timnas Indonesia tidak masuk dalam daftar peserta yang akan diundang. Mereka beralasan bahwa peringkat FIFA timnas Indonesia tidak lebih baik dari Malaysia. Kali ini timnas Malaysia mengganti sikapnya. Presiden FAM Datuk Hamidin bin Mohd Amin menyatakan kesadarannya akan pentingnya pertandingan ini untuk meningkatkan level permainan Malaysia. Di samping itu, jika Malaysia sanggup mengalahkan Indonesia di pertandingan persahabatan bertajuk FIFA Matchday, maka peluang Malaysia untuk menyelip kembali ranking FIFA Timnas Indonesia kembali terbuka. Indonesia kini bertengger di peringkat 134 dunia per April 2024, 4 tingkat di atas Malaysia. Penurunan peringkat Malaysia tidak lepas dari hasil buruk dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka kalah 0-2 dalam 2 pertandingan melawan Oman.